Hei, tunggu sebentar. Kenapa kamu ganti gaya? Kamu kenal ini? Bajumu nggak berubah. Ahahaha wem. Jangan terlalu penasaran. Penasaran bisa bawa petaka. Keren banget. Ah, iya. Makasih ya buat tamarin kamusnya. Kamu simbangi hari ini. Kalau nggak, pasti aku ajak makan. Dah, ya, sama-sama. Ah, iya. Mau minta tolong satu hal nih. Kamu bakal ketemu aku lagi. Bisa nggak pura-pura nggak kenal aku? Kenapa sih? Apa kamu mata-mata perusahaan? Waduh, bukan. Aku takut bos kamu kenal aku. Pasti nggak enak kerja sama orang kayak gini. Hampir aja. Aku cuma sementara jadi penerjemah. Kalau dia kenal aku, bakal nyari kesalahan. Aku harus ngikutin aturan mainnya. Ini mungkin aja. Kamu nggak usah khawatir. Itu kan bukan cowok. Oh, kamu pikir cowok sekarang aman ya? Ada aja orang, jok tapi kelakuannya kayak cewek. Ya udah gak apa-apa. Aku penasaran nih mau nanya. Kenapa dia bisa kenal kamu? Kamu takut aku kenal kamu? Kamu gak takut bedanya aku sama dia? Haha, lucu banget. Kenapa aku harus takut sama niat baik? Sopir ya suka loh. Hahaha, lucu banget. Sopir. Hei, oh iya. Hei, udahan. Kamu dapat penerjemah baru. Sementara. Kayaknya dia kelihatan familiar. Bagaimana dengan es air? Reaksinya cukup cepat. Tidak ada yang salah. Awalnya tidak berjalan lancar. Setelah itu, semuanya berjalan baik. Oh, parfumnya. Wah, baunya bikin aku mati. Oh, benar. Bisakah kamu bantu aku mengubah gambar itu? Bagaimana dengan ventilasi ini? Bisakah kamu pindah ke posisi lain? Ventilasi hanya bisa di posisi ini. Tidak bisa dipindahkan. Di sini. Di sini. Kamu mau menambah polusi udara ya? Ya ampun. Kamu ini sangat sulit diajak berunding. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya tanda tangani. Baiklah, mari kita biarkan saja seperti ini. Tanda tangani. Halo. Sampai bertemu lagi. Halo. Hei, apakah kamu menyadari bahwa makanan di restoran ini benar-benar enak? Lihat ikan ini. Udang dan semuanya sangat segar. Aduh, hanya itu yang kamu makan. Saya tidak mau kelaparan. Lah, jangan bilang-bilang padaku. Kamu juga sedang menurunkan berat badan. Yang saya beritahu sesuatu, kamu harus makan telur 1 butir setiap hari. Ini untuk memastikan nutrisi yang cukup. Lihat telur ini. Wah, telur ini sangat lucu. Heh. Wah, ini enak sekali. Sungguh enak. Ngomong-ngomong, bukan satu tidak nanti. Lanjut. Aku tidak mau pergi. Aku benar-benar tidak punya. Tutupi aku. Aku tidak boleh sampai ketahuan oleh bos besar. Tolong. Yoshikawa. Bisakah kamu ambilkan saya semangkuk sup? Baik, yang mana? Sayuran. Berita dari Departemen Personalia. Sejauh ini, Wang Jijuan sudah buka 4 UN. 1 supir 1 direktur.
1 akuntan, 1 arsitek 2 kamar. Dia juga arsitek. Masuk ruangan juga bagus. Katanya nggak ikut dress code. Dress code. Saya nggak perlu khawatir soal ini. Dress code saya lebih dari patuh. Pokoknya melebihi standar semua. Tapi lagi-lagi, Pak Fu yang paling kasihan. Dengar istrinya melahirkan anak kembar tahun lalu. Saya pikir pendapatannya bagus. Saya berhenti kerja. Jaga anak di rumah. Nah itu bagus. Satu keluarga, jangan bilang kasihan. Di mana beli susu segar dekat sini? Aduh, ada gerakan lain nggak? Berita terbaru. Bos besar, target berikutnya terjemahanmu. Kamu tinggal tunggu di PHK. Oh, gimana kamu tahu? Siapa saya? Saya sekretaris resepsionis perusahaan kita. Apa yang bisa lepas dari telinga saya di muka perusahaan kita? Dengar-dengar, Wang Jichuan bilang keberadaan departemen terjemahan sama sekali nggak perlu. jadi dia mau cari perusahaan terjemahan di luar. Semua outsource. Nggak mungkin. Saya bisa apa soal ini? Aduh. Hei, Bang Kuan. Posisi yang kamu sebut kemarin masih ada nggak? Jangan kasih ke orang lain. Saya sengaja. Ya, ketemu nanti malam. Min, kamu terlalu sombong. Hadapi bencana, mau pisah sendiri. Kamu nggak adil banget ke kita. Terserah, kamu kepala departemen terjemahan. Itu terlalu banyak. Di rapat akhir tahun, Saat kamu mengundang Pak Zhang untuk bonus. wah, itu kepala zebra. Kepalanya benar. Kali ini, Pak, Setidaknya kamu di depan Wang Jichuan. mari kita bicarakan untuk kita. Bisa kamu atasi? Ini Wang Jichuan, bukan saudaranya. Aku tidak akan memukul senjata. Itu membuatnya marah. Bahkan bakagenya hilang. Meski orang jahat suka membunuh orang tua untuk makanan dan pakaian. Tapi tidak perlu panik. Selalu ada cara. Cara apa? Jichuan terlihat cukup tampan. Aku tidak tahu dia masih lajang. Kenapa tidak coba kirim aku dengan trik kecantikan? Mungkin kita bisa membalikkan situasi. Hei, percayalah padaku. Jangan tertipu penampilannya. Mau makan kue di tangannya. Kamu harus berenang melintasi Pasifik. Kuberitahu, pria ini super lengket, super pilih-pilih dan super anak laki-laki. Bersamanya, kamu hanya akan menderita. Kamu tidak akan. Ya, aku bertemu dengannya di lorong hari ini. Dia juga terlihat sangat Sven. Tidak seperti yang kamu katakan. Xiao Ting, kamu tahu seperti apa Wang Jichuan saat memotong harga? Baiklah, aku akan jadi temanmu. Aku akan beri diskon 50%. Yang kubicarakan dengan manajer hanya diskon 20%. Kalau tidak, ini benar-benar tidak mungkin dilakukan. Ini batas bawahnya. Aku benar-benar tidak bisa. Baik. Aku akan beri 10% lagi. Oke. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Baik. Aku akan beri 5% lagi. Aku tidak untung. Aku benar-benar berteman. Bagaimana aku masuk? Gimana caranya aku kasih ke kamu? Kalau enggak, aku punya posisi pimpinan juga. Gimana caranya aku jelasin? Hehe. Pak Wang, maksudnya ekspresi gini apa sih? Aduh. Turun lagi 10%. Kamu keterlaluan. Aku belum pernah ketemu orang kaya kamu di bisnis. Aku bingung sekarang. Enggak, kamu mau apa? Aku mau darahmu. Aku cuma punya minyak, nggak ada darah lagi. Singkatnya, tanda tangan atau enggak. Tanda tangan kalau udah kurus. General Manager Wang. Kayaknya ada film yang harus kamu tonton. Film apa? Vampir. Bagus. Aku ada waktu buat pulang lihat. Aduh, jangan nakutin dia. Tapi beda banget dua bersaudara ini. Sebenarnya, dia bukan lampu hemat. Satu, super jago nawar. Satu, super jago mancing proyek. Satu muka kering nyanyi. Satu muka putih nyanyi. Ini duo hitam putih. Wah, cewek-cewek kecil udah mulai diet dari muda. Xiao Qiu, kamu nggak bisa diet kayak gitu. Kami kerja terjemahan tapi kerja fisik. Kamu tahu nggak?
Aku akan perhatiin lain kali. Wah, nafsu makanmu beneran bagus. Aku belum pernah lihat kamu makan setumpuk hantu. Ini bisa diminum nggak? Ayo, jangan kebanyakan makan. Kasih aku dikit. Wem. Telurnya kegigit. Kokinya pasti jelek. Gak bisa sebanyak orang. Lagi pula aku harus makan. Oh, kamu makan. Kamu kelihatan familiar. Apa kita pernah ketemu? Pasti enggak. Kamu lihat jelas enggak? Haha, kayaknya ada sedikit kesan. Ya, kalau begitu semua pekerjaanku sudah selesai. Kamu tidak akan ingkar janji soal gajiku, kan? Cepat bersihkan sampai bersih. Kalau tidak dibersihkan, aku tidak akan bayar tagihannya. Dan aku akan hubungi presidenmu. Ceritakan padanya tentang performamu. Tidak percaya? Coba sendiri. Haha, jangan kira punya sedikit uang busuk. Kamu hebat. Kamu bisa bilang, kamu akan mengirimku. Pukul kamu. Jangan kira dia akan percaya hanya dengan omonganmu. HMPH, biar publik tahu. Aku dikirim ke sini melalui seleksi ketat. Besar kepala nanti tidak kerja di GMS sampai menyinggungmu. Aku masih bisa cari kerjaan lain. Halo, saya mencari Presiden Shao. Haha, aku bersihkan masih belum beres. Kalau begitu kamu minta maaf dulu. Aku minta maaf untuk apa? Sengaja merusak properti orang lain. Jadi kamu buat aku kehilangan pekerjaan? Kamu semprot aku pakai insektisida. Wah, ingatanmu bagus ya. Kalau begitu cepat bersihkan. Kalau putih telur terpisah dari malam dan catnya rusak. Nanti waktunya, kamu yang harus bayar. Sama sekali tidak membuatku terkesan. Oh, untuk wanita sombong sepertimu. Aku tidak pernah sopan. Kalau begitu aku bisa pinjam beberapa alat. Aduh, tolong tanya apakah ada alat piring dan deterjen. Tidak di sini, coba lihat di sana. Terima kasih, sama-sama. Halo, bisa pinjamkan lap dan deterjenmu? Ah, terima kasih. Nanti aku ganti. Terima kasih. Jijuan. Aku baru saja mau cari kamu. Ada apa? Aku sudah berubah pikiran.
Sebaiknya kamu tunggu aku pergi dari Shanghai sebelum menjabat. Sedang apa? Fokus saja menyelesaikan desainmu. Serahkan sisanya padaku. Aku janji akan menyelesaikannya. Oke, sudah selesai. Maksudmu, memecat stafku. Jangan lupa ya, secara administratif, aku sedikit lebih tinggi darimu. Meski aku belum resmi menjabat, aku juga berhak memecat mereka. Tanpa tanda tanganku. Tidak ada yang bisa dipecat. Bahkan supir. Supir, kamu harus memanggilnya kakek. Sekali seminggu mengantar. Uang ini terlalu mudah didapat. Apa yang dia lakukan pada kita? Mencetak uang. Perusahaanku sangat menguntungkan. Aku punya caraku sendiri. Aku tahu perusahaan menghasilkan banyak uang, tapi lakukan dengan caraku. Perusahaan akan lebih untung. Aku tidak mau dengan metodemu. Ayo, bisnis ya bisnis. Ya, Sophie. Tolong pesan tiket kembali ke Zurich untuk Ji Chuan. Semakin cepat, semakin baik. Hei, semoga besok. Hei, kamu bantu aku pesan tiket pesawat. Aku akan kasih nomor paspornya. Ayo, sudah kubilang. Sophie, ya. Tiket itu harus dipesan. Tapi ganti namanya. Kamu ganti namamu jadi Wang Lichuan, bukan? Kamu dan saudaramu bilang ke ketuamu. Kudengar Lichuan akan berangkat lusa. Oke. Tidak apa-apa. Lichuan Jinshuang tutup telepon. Tutup. Hei. Tenang. Oke, kita semua orang beradab. Lepaskan. Nah, kamu cuma punya 3 bulan untuk serah terima. Dan proyek Lisa akan segera dimulai. Aku tidak akan pulang. Bukan aku yang mau kamu pulang. Kakek yang mau kamu pulang. Aku tidak peduli. Itu karena aku bilang kakek bagaimana menjelaskannya. Aku tidak peduli. Baiklah. Aku tidak akan pindahkan satupun orangmu. Lalu kamu bisa balas ke aku. Gak ada yang gerak. Gak ada yang gerak. Nah gitu dong. Terus kembalikan semua yang tadi kamu pecat. Waduh, gak bagus. Prosedur ini sudah dilakukan. Aku gak punya muka. Kamu gak usah khawatir soal departemen personalia. Cuma perlu 1 telepon. Oke. Gak ada kompromi buat kakek. Kamu harus ingat Halo, UM. Boleh tahu siapa ya? Singkirkan putih telurnya. Bersihkan periode telur. Ya, aku kasih tahu sesuatu. Jangan sedih. Aku tahu semua soal itu. Kamu tahu apa? Barusan kamu kehilangan kerjaannya. Gak apa-apa. Aku bilang nih, kerja sama orang kayak gitu. Itu bukan hal buruk. Kata peribahasa, ini namanya timur gak terang barat terang. Peribahasa bilang lagi, ini namanya kapas liu mian kurang tiup di ranting. Dimana gak ada rumput di dunia. Maaf. Kamu barusan ngomong beberapa kata. Aku gak ngerti sama sekali. Pohon apa yang kapasnya kurang? Kamu orang Tionghoa. Maksudku. Apa yang dikasih tahu presiden busuk itu ke kamu? Kamu gak usah ambil hati sama sekali. Itu semua omong kosong. Lalu kita, kaum proletar, bersatu. Bersatu bareng-bareng. Bersatu bareng-bareng. Level bahasa Inggris kamu gimana? Kosakata seharusnya gak masalah. Dialognya gimana? Gak masalah. Sebenarnya, saya kuliah di Amerika Serikat. Bahkan, saya kerja di sana sebelum ke Shanghai. Kamu orang Cina Amerika? Saya orang Swiss. Saya besar di Swiss. Oh, iya. Halo, saya Lichuan. Halo, saya Ji Xiaoqiu. Sedang cari kerja. Pasti bisa dibungkus untuk saya. Oh, betul. Tolong ambilkan itu. Terima kasih. Begini,
Ada pameran dagang luar negeri besok. Mereka akan bicara 2 jam. Ongkos transport kelas biaya terjemah 1.600. Saya bagi 800 untukmu. Sebenarnya saya yang harus pergi. Saya harus saja. Saya kasih setengah kerjaan ini. Ini bisa beli susu anak sebulan. Ini nomor telepon saya. Saya punya alamat mereka. Itu. Ya, maaf. Saya rasa kamu salah paham. Gak apa-apa. Jangan sungkan. Ibu, semua rintangan pasti bisa dilewati. Saya percaya kamu. Kalau kita kerja sama, bersama, pasti bisa dapat lebih banyak. Lebih banyak sekarang. Saya kasih lihat, juru bahasa itu karir yang sangat menjanjikan. Saya percaya kamu. Oh, gak masalah. Hei. Tunggu sebentar. Oh, sebenarnya saya gak bisa besok. Saya sibuk banget. Itu juga benar. Baru saja dipecat. Pasti banyak yang harus diatur di rumah. Tapi gak apa-apa. Kamu harus punya sesuatu. Kalau ada keluhan, hubungi saya saja. Jangan khawatir. Ada teman-teman di sini yang siap membantu kamu. Ya, dadah ya. Oke, dadah. Oh, iya ya. Kamu tahu sini dekat. Tolong kembalikan ini untukku. Ah, ini tempat laundry. Terima kasih. Dadah. Selamat tinggal. Hei, kenapa Jingwen hari ini? Sepanjang malam aku nggak ngomong. Apa perlu aku bilang? Pak Kang nggak datang. Iya, dia udah lama nggak kesini. Menurutmu kita harus bantu dia cari cara nggak? Mau nelpon atau gimana? Aku nggak segosip yang kamu kira. Gimana bisa nanya hal kayak gitu? Cewek datang ke rumah. Cowok kabur. Sihir kekuatan luar. Halo, Presiden Xiao. Oh, nggak apa-apa. Biaya terjemahannya nanti kamu ambil pas aku sampai di atas. Makan yuk. Sama-sama. Aku masih butuh bantuan kamu lagi nanti. Yah, ketemu lagi seninya. Yah, dadah ya. Xiao Qiu, kamu emang bisa cari duit di mana aja. Bukannya kita lulusan sekolah yang sama? Aku kan masih abang kamu. Sebenarnya aku nggak terlalu sibuk. Kenapa kamu nggak agak melengkung di sini? Astaga. Kamu bikin aku kaget. Udah jam 3 pagi. Waktunya tidur. Sebentar lagi siap. Aduh. Kamu lihat rumah kamu. Lihat lingkungan kamu. Rumahku kenapa? Hidup sama sekali nggak berubah. Aku nggak butuh perubahan. HMPH. Kamu tahu nggak waktu itu diciptain gimana? Pada saat ledakan besar, semuanya telah berubah. Setiap menit di dunia ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dan begitu waktu tercipta. Tapi jika suatu hari, semua perubahan telah berhenti. Masa lalu, sekarang, dan masa depan bukanlah kata yang berbeda. Inilah akhir waktu. Akhir alam semesta. Tak ada perubahan berarti kematian. Itu bukan urusanku. Hidup dong. Hei, kamu lagi ngapain? Dan kamu baru pulang jam 3 pagi. Aku main sampai jam 3 pagi. Oke. Ya, lihat.
Halo. Raja apa? Wang Licuan. Oh, aku baru ingat. Kamu mau datang? Silakan. Baik, aku tunggu kamu di ujung halte bus 933 sore ini. Sampai jumpa di sana. Ya, dadah. Hei, bukannya kamu ada penerjemah sore ini? Aku lagi cari pasangan. Siapa itu? Itu sopir asing yang baru di PHK. Sopir Xia Xiaoqiu. Tolong, bisa diandalkan nggak? Dia bukan sopir biasa. Dia kuliah di Amerika. Juga kerja di sana. Bahasa lisannya bagus. Kosakata juga banyak. Lalu dia bahkan nggak bisa pertahankan kerja sebagai sopir. Perusahaan asing kadang buang-buang talenta. Baiklah, percayalah, nggak masalah. Bayaran kecil. Gimana caranya naik bus ini? Berapa harganya? $2 sekali jalan. Cukup naik dan masukkan code. Oh. Ada kembalian nggak? Enggak. Bisa pinjam nggak? Oke, tunggu. Tuan Wang, busnya terlalu penuh. Bagaimana kalau aku antar kamu ke sana? Tidak perlu. Kamu pulang saja dulu. Kalau aku membutuhkanmu, aku akan menghubungimu. Bagaimana kalau aku antar kamu ke sana? Aku benar-benar tidak butuh. Jangan khawatir. $933. Kalau kamu yakin, apakah kamu tahu lokasinya? Tentu pasti. Lokasinya dekat sini. Tapi kita sudah berkeliling sini beberapa kali. Ya, jadi kamu bisa tenang. Aku tahu jalan-jalan di Shanghai dengan sangat baik. Ngomong-ngomong, percaya atau tidak, lihat ini. Ini peta yang aku gambar sendiri. Tempat yang aku lewati. Aku tandai di sini sesuai rencanaku sendiri. Ini adalah tempat yang akan kita tuju. Ini peta yang kamu gambar sendiri? Kenapa aku tidak mengerti sama sekali? Bintang ini. Dan panah ini menuju kemana? Ini adalah tempat yang akan kita tuju. Hanya saja, tempat ini belum aku gambar. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku yang menunjukkan jalan. Ayo. Ini dia. Halo. Saya Xie Xiaoqiu. Dia Wang Licuan. Kami berdua diterjemahkan oleh Chen Meijuan. Oh, akhirnya kalian datang juga. Kupikir kalian terjebak macet. Saya asisten manajer umum Li Xin. Saya yakin Chen Meijuan sudah memberitahu kalian. Perusahaan kami ini mengimpor sejumlah bahan dari Italia. Sekarang mereka sudah di sini. 3 orang mereka siap bernegosiasi dengan kami. Mereka sudah membawa penerjemah. Mereka semua bisa berbahasa Inggris. Xiaoqiu, kakak Xiaoqiu. Ahaha. Rapat akan dimulai dalam 5 menit. Kalian bersiap-siaplah. Persiapkan dirimu dengan baik. Aku baru saja melihat 3 orang asing. Aku tidak mengerti bahasa Inggris mereka sama sekali. Kenapa? Kan kamu mengerti bahasa Inggris India yang mereka bicarakan terakhir kali. Butuh setengah hari baru bisa mengerti. Dari ketiga orang itu, 1 orang adalah orang Prancis, 1 orang adalah orang Jerman, 1 orang adalah orang Italia. Ketiganya semuanya bisa berbicara bahasa Italia. Bahasa Inggris mereka sangat sedikit. Ditambah aksen yang berat sekali. Saya sudah bicara dengan mereka setengah hari penuh. Mereka tidak mengerti apa yang saya katakan, tapi saya yang tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka bahkan bilang bahwa bahasa Inggris saya yang ada masalah. Aduh, kalau tahu begini saya tidak akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdua kan orang Jepang. Bagaimana ini? Iya benar, lihatlah. Bukannya kamu orang Swiss? Orang Swiss seharusnya bisa bicara 4 bahasa resmi itu. Paling tidak salah satu dari bahasa itu kamu bisa kan? Saya bisa 3 bahasa. Jerman, Prancis, dan Italia. Jenius, malaikat. Ini kebetulan dari takdir. Haha, kalau gitu cepat kamu ke sana ya. Saya ada urusan lain yang harus diurus. Sampai jumpa lagi. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, pasti saya sudah kacau total. Sama-sama. Ini hadiahmu untuk hari ini. Ambil saja. Terima kasih. Hari ini kerjaannya sangat bagus. Khusus kamu, kerjanya sangat bagus sekali. Tidak buruk.
Asisten Lee, apakah uang ini jumlahnya salah? Kita sudah sepakat bahwa jumlahnya $1.600. Di sini cuma ada $800 saja. Lagi pula, hari ini kita ada 2 penerjemah di sini. Saya sudah memberi 4 bahasa asing untuk pekerjaan ini. Dan kamu juga harus tahu. Bahasa Jerman, Prancis, dan Italia. Tarif untuk bahasa-bahasa ini berbeda dengan bahasa Inggris. Kita malah tidak ngecas biaya tambahan untuk ini. Cuma segini saja. Mau kamu ambil atau tidak itu terserah kamu. Saya bilang ya. Mahasiswa seperti kamu ini kan penerjemah sementara. $200 per jam itu sudah banyak loh. Anggap saja kamu dapat kesempatan magang untuk dirimu sendiri. Jangan pergi. Asisten Lee, itu juga perusahaan yang sangat formal. Tolong ikuti kreditnya, oke? Jangan main-main denganku di sini. Aku harus kerja. Ini penghasilan kerjaku. Kalau tidak memberikannya padaku, kamu tidak akan melepaskannya. Aku bilang padamu, aku tidak akan pernah menggunakan kalian berdua. Kamu memukul orang. Kasih angkat kalian. Kamu sedang apa? Dia memberi kita $800 lebih sedikit untuk terjemahan di hotel. Bukannya kamu bilang 1.600? Dia pasti menyimpannya sendiri. Apa? Apa yang terjadi dengan Mi 7? Ini benar-benar uang ini. Kamu ambil semuanya. Kamu harus menafkahi keluarga dan hidup lebih sulit dariku. Selain itu, kamu baru saja berkelahi dengan seseorang untuk membantuku. Oh, aku tidak berpikir. Terjemahan adalah profesi berisiko tinggi. Oh, itu benar. Kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Nah, kita bisa duduk di depan. Oke. Uh, Tidak, aku bilang itu untukmu. Tanganmu patah. Tidak, aku punya plester. Aku berikan kamu sesuatu. Lagi, saat aku dari hal seperti ini, jangan gunakan kekuatan dengan mereka. Kita sendirian. Bagaimana kalau kamu belajar menggunakan ekspresi wajah? Daripada tinju untuk mengungkapkan kemarahan. Dia memukul. Kamu bisa menatapnya. Benar kan? Hano, tidak, takut. Bagaimana? Pasti ada. Nah, aku bilang padamu. Kamu ketakutan sampai tertawa. Untuk menempelkan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Apakah kamu tahu? Ketika seseorang menurunkan kening, kamu butuh menggerakkan 42 otot wajah. Hanya dengan menepalkan tangan. Cuma butuh 4 otot saja. Benarkah? Haha, ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Ini masih ada satu lagi. Masalah. Mau main bareng-bareng nggak? Aku tidak jadi ikut. Itu waktuku minum kopi. Minum kopi, ya? Kamu kira kamu orang kaya banget ya? Kamu kan cuma pekerja sementara sekarang. Kamu malah bilang mau minum kopi sama aku? Tidak salah lagi. Aku memang benar-benar tidak mau ikut. Ayo pergi. Kamu sudah membantu aku hari ini. Aku yang traktir makan. Ayo. Aduh, kamu lagi-lagi deh. Begitu uang masuk tangan, langsung dihabiskan sebelum uangnya bahkan hangat. Aduh, aku juga tidak mau pergi ke tempat mahal kok. Kita naik bus dulu saja. Aku heran apakah di sekitar sini bisa dapat taksi. Hahaha, taksi. Hei, apakah kamu tahu berapa biaya naik taksi dari sini ke pusat kota? Kamu kira kamu badan sehat banget ya? Tidak bisakah kita sedikit hemat? Halte bus cuma di sebelah sana. Licuan, ada tempat duduk di sini. Ayo cepat. Kamu duduk saja duluan. Perjalanan ini lama, kita harus berdiri cukup lama nantinya. Cepat saja, benar deh. Tidak apa-apa, kamu duduk duluan saja. Wanita dulu. Tidak kusangka kamu cukup sopan seperti ini. Aku lagi buru-buru menghafal kosakata. Hei, aku kasih tahu sesuatu. Sebagai penerjemah profesional, kamu harus selalu berpikir bagaimana cara meningkatkan kemampuan dirimu. Ingat semua yang kamu katakan padaku. Ingat.
menggunakan diriku sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Aku benar-benar muak sama kamu. Aku sebenarnya bisa berdiri lama-lama. Sudah lama aku nggak naik bus. Rasanya lumayan segar. Ngomong-ngomong, aku ingat di sekitar sini ada restoran yang cukup bagus. Makan bareng yuk. Bagus. Hei, mahal nggak? Nggak mahal. Ya, itu bagus. Ya, silakan pesan. Kamu suka makan apa? Hei, pilih. Aku bisa makan apa aja. Pesan aja sesuai selera kamu. Tapi jangan pesan kebanyakan. 1 hidangan cukup. Jadi, kamu suka rasa apa? Udah aku bilang tadi, pesan aja sesuai selera kamu. Aku lumayan suka makan daging sapi. Bisa tolong pesankan beberapa hidangan untukku? Aku suka banget makan daging sapi. Oke, Nah, daging sapi di sini enak. Cuma porsinya agak kecil. Ngomong-ngomong nih, setiap kali selesai terjemahan, aku jadi lapar banget. Pengen banget makan besar-besaran. Hei, jangan cuma makan makanan dingin. Ayo kita seriusin makan. Daging sapi ini enak banget. Ayo. Hum. Di kampung halamanku, kita terbiasa makan hidangan pertama. Kampung halamanmu di mana? Kota Suli. Urre. Haha, jauh banget. Heh. Aku kenyang banget. Sudah kenyang sekarang? Boleh kita sajikan dessertnya sekarang? Pesan dessert juga dong. kalian berdua, ini dessertnya. Beneran ada? Ya, sebenarnya tidak jauh sama sekali. Hehe, kamu salah paham. Kita bayar 180. Kamu bisa 1.800. Ini semuanya salah masuk. Nona An, beneran makan 1.800 kali ini? Kalau tidak, coba periksa lagi baik-baik. Tidak, terima kasih. Hei, kenapa pesan makanan semahal itu? Mungkin aku sia-sia hari ini. Nggak dapat, malah harus bayar ganti rugi. Maaf ya. Aku tadi sibuk pesan-pesan. Gak lihat harganya. Aduh, aku kasih tahu ya. Mulut ini kayak lubang tanpa dasar. Kamu tahu udah habis berapa duit kita? Ah, pesta besar dengan sedikit judi. Aku akhirnya paham kenapa kamu dipecat. Mengaku. Apa kamu korupsi uang kantor? Lupakan. Kamu baru aja dipecat. Pasti butuh waktu buat terbiasa ngasih kamu. Tapi sekarang, pelayan, kamu bungkus yang belum aku habiskan. Bungkus. Uh. Ya, cuma segini. Kamu masih perlu bungkus. Ya, oke. Kami nggak bungkus. Tapi jangan sia-siakan. Aduh, meskipun cuma sedikit. Tapi masih worth it 180, kan? Aku harus kunyah pelan-pelan dan tuntas. Oke, kita berhenti di sini saja. Aku naik bus di sini. Aku masih harus kerja malam ini. Kamu masih harus kerja juga. Kamu butuh uang banget ya? Soalnya aku sendirian di kota orang. Ya cari uang dong. Buat jaga-jaga, kan tahu. Lagi pula, adikku mau masuk kuliah. Aku harus cariin uang kuliahnya. Aku benar-benar ini berterima kasih hari ini. HNA. Aduh. Kamu sebaiknya simpan saja. Ini memang tugasmu dari awal. Aku cuma datang sini untuk bantu. Ngomong-ngomong, ayo kita belajar sedikit. Ini hadiahmu untuk kerja kerasmu. Lagi pula, kamu masih harus melindungi keluarga. Uang ini kita bagi 50-50. Ini sangat adil. Tidak ada yang merasa dirugikan. Kamu benar-benar harus perhitungan segitunya ya? Bisa bilang memang harus perhitungan. Aku masih harus memberimu uang untuk makan tadi. Baiklah, kalau begitu. Biar aku kasih tahu kamu sesuatu. Soal pendapatan penerjemah lepas, itu sangat tidak stabil. Jadi, kamu harus tetap terus bekerja keras. Jangan berpikir 800 yuan di tangan itu banyak. Proletariat di seluruh dunia. Kita harus bersatu. Bisnya sudah datang, aku harus pergi. Dada.
Hei, Xiaofu. Jemput aku ya, boleh? Tuan, totalnya 68 yuan. Baik, terima kasih. Nona, kopimu sudah siap. Maaf sudah menunggu. 20 yuan, terima kasih. Hei, pacarmu sudah menunggumu selama 2 jam loh. Wah, hebat banget. Benarkah? Ayo. Apa yang sebenarnya terjadi? Lihat itu Jingwen. Hari ini aku ketawa terbahak sampai mulutku hampir pecah. Bagus. Hahaha. Kenapa kamu benar-benar memberitahunya? Jangan gibah. Kak sudah datang. Nona, rambutmu sangat cantik. Di mana kamu potong rambut? Hehe. Hei, sebentar lagi aku kasih kembalianmu. MMM. Terima kasih. Oh, rambutmu sangat cantik sekali. Kopi yang asli sudah habis semua. Haruskah saya bawa ke tempatnya? Minum kopi. Dia minum kopi biasa ukuran sedang hari ini. Kamu kirimkan dan bawakan ke sana. Tuan, CFMU. Ahahaha. Maaf, bukan sengaja. Maaf, Eri, saya sangat minta maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Ada apa? Ada apa dengan ayahmu? Maaf. Bukan sengaja. Kamu sudah makan itu, suhu kelawat. Kalian berdua, cepat ambilkan tisu untuk membersihkannya. Ayo, pergi. Saya sangat minta maaf, Pak. Saya lupa, Pak, dia baru bekerja di sini. Pasti agak kurang cekatan kan? Begini, berikan saya daftar pakaian yang baru dicuci. Saya akan menggantinya. Tidak ada. Tadi saya yang tidak sengaja menabraknya. Nah, komputermu, tidak ada apa-apa kan dengan komputernya. Kalau gitu, saya buatkan kopi baru untukmu. Oh, tidak perlu, terima kasih. Saya memang baru mau pergi. Terima kasih, saya sudah duduk. Terima kasih, Li Hua. Maaf. Wang Lichuan. Saya sungguh minta maaf untuk tadi. Tapi terima kasih sudah membela saya. Tidak apa-apa. Kamu pasti tidak tahu itu saya tadi. Jadi kamu suka kaget, kan? Iya, betapa kebetulan. Kapan kamu datang lagi lain kali? Saya sering datang ke kafe ini. Kalau begitu, lain kali saya akan berikan uangnya kepada Edi. Uang? Home. Uang untuk perbaikan komputer. Tidak, terima kasih. Kamu sudah banyak membantu saya hari ini. Saya belum berterima kasih dengan baik padamu. Tapi bantuan itu beban, ganti rugi. Saya pasti harus memberimu uang ini. Sungguh, tidak perlu. Saya tahu kamu sangat murah hati. Tapi saya tidak bisa memanfaatkan kebaikanmu. Lagi pula, kamu sudah berada di masa yang tidak biasa sekarang. Di saat seperti ini, untuk mencari kerja dan tugas lainnya, kamu pasti butuh komputer. Kalau kamu sudah niat banget, lain kali aku gak akan ke toko ini lagi. Ya, dimanapun kamu pergi, aku bisa cari uangmu. Pasti harus dibayar. Sungguh, dadah. Xie Xiaoqiu, sini masuk dulu. Hah? Xie Xiaoqiu, biasanya aku lihat kamu santai aja. Kamu harusnya punya daya tahan, kan? Tetap tenang lihat cowok ganteng. Kamu bukan orang pertama yang tumpahin kopi ke dia. Apa? Dia ganteng banget. Muka penuh janggut, kotor dan dekil. Kamu tahu apa? Kamu ganteng, sampai janggutnya. Nah, itu baru namanya gaya. Nah, itu baru namanya cowok. Tahu gak? Cowok berjanggut itu cowok sejati. Menurutku dia kayak pembunuh bayaran profesional. HMPH? Ya, kalau kamu gak anggap dia ganteng. Kenapa kamu tumpahin kopi ke dia? Aku gak sengaja. Hei, aku kasih tahu dia. Xie Xiaoqiu, kamu jatuh cinta. Wajar aja pengen deket sama seseorang. Aku biasanya gak suka gosip. Tapi hari ini aku harus ngomong dikit ke kamu. Terserah kamu dengerin atau enggak. Jangan kasih terlalu banyak perasaan ke cowok ini. Dia belum pernah tatap mata cewek, kan? Tolong, semua, berhenti mengidolakan Pak K ini. Dia mungkin cuma orang biasa. Orang biasa nyetir mobil mewah. Semua yang nyetir mobil mewah pasti pemiliknya. Paling maksudnya. Bener juga. Apa sih? Gak. Ya? Tahu gak kenapa banyak cewek akhirnya nikah sama cowok yang salah? Karena mereka gak bisa bedain karakter asli cowok. Ini bukan gaya tertentu. Kata orang, butuh 3 generasi untuk munculnya bangsawan, tahu? Lihat saja sikap dan gayanya. Tentu saja kamu mungkin gak ngerti. Lihat aja tip yang dia kasih ke kamu. Kamu seharusnya tahu dia pasti bukan supir. Semuanya. Aku juga mikir gitu. Nyari orang miskin sama gampangnya kayak nyari orang kaya. Kalau enggak, kenapa 7 bidadari cari penggembala sapi? Soal siapa yang lebih bahagia. Ya,
Itu emang susah dibilang. Heh, Itu masuk akal juga sih. Kamu ngomong apaan? Cepetan kerja, ngerti? Hum, hahaha. Ini cuma ulang tahun pertama anaknya Pak Wang. Istriku maksa aku kasih ini ke kamu. Makasih. Udah setahun, cepat banget ya. Terus kenapa telurnya merah? Oh, ini tradisi. Telur merah lambang kemakmuran dan kelengkapan. Vitalitas abadi. Pak Wang, makasih ya udah jagain pekerjaanku. Kamu bilang kalau, di saat genting gini, aku kehilangan kerja. Aku beneran nggak tahu gimana jelasin ke istri dan anak di rumah. Jangan tegang-tegang amat. Kemampuanmu kan bagus banget. Nyari kerja pasti nggak susah. Pokoknya, atas nama keluargaku, aku ucapin makasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong, aku udah tugasin kamu kerja di bagian administrasi. Urusin berkas. Gini, setidaknya nggak ada yang bisa bilang kerjaanmu dikit. Kamu nggak keberatan, kan? Nggak masalah, nggak masalah. Pak Wang, kamu bisa tenang. Aku pasti kerja keras. Ya, udah kamu sibuk aja dulu. Aku pergi dulu. Ya, hati-hati di jalan. Makasih. Hei, Wang Zihao. Hei. Tadi Xiaohua baru kasih tahu aku. Kita bantu keluarga Fang bayar uang muka besar 20 juta. Ya, itu benar. Kami sudah membayar di muka. Lisa bilang dia akan melunasi semuanya sebelum akhir tahun. Itu cuma kontrak utang doang. Bahkan surat utang pun nggak ada yang ditulis. Ah, kau tahu kan, kalau teman udah deket. Kakek dan dia cuma bahas sebentar, terus selesai begitu aja. Kau juga kan tahu kalau nyonya itu cukup bisa dipercaya. Lisa nggak jujur. Ini salah satu proyek besar pertama yang dia pimpin. Gimana dia bisa minta kita bayar keluar dari kantong sendiri tanpa bukti apapun? Apalagi kalau dia nggak mau bayar balik nanti, kita nanti malah kehabisan makan. Lagi pula, setelah Frank meninggal, mereka hampir mau berkelahi soal metode kerja ini. Siapa yang tahu berapa hari lagi Lisa bisa bertahan di jabatan itu? Kalau sekarang kita minta buat kontrak, pasti bikin Lisa marah besar. Makanya aku gabung Lisa, kau tahu kan? Aku cari si Kasim itu, Jack. Jack. Jack itu lebih susah diajak bicara. Gimana kau tahu kalau kau sudah cari dia? 20 juta. 20 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Aku hampir berantem sama dia di telepon. Dia malah nyuruh aku langsung cari ke Lisa aja. Lisa, dia sudah datang ke Cina. Baru saja tiba. Dia datang untuk inspeksi proyek Qingdao itu. Ada apa? Apakah desainnya sudah mulai dikerjakan? Ya, baru mulai aja. Ayo kita pergi. Kau ikut aku cari dia. Kau pasti bersalah atas hal ini kan? Jangan ajak aku ikut. Ya ampun, aku nggak merasa aman kalau dekat Lisa. Oke, kau nggak merasa aman. Jangan terlalu damai. Kau yang urus dia. Kau mau kita kerjakan bareng kan? Kalau nanti aku nggak bisa lanjut bicara, bisa kau bantu saya lunturkan keadaan kan? Halo, selamat datang. halo. Saya mau bertanya berapa harga komputer ini? 20.000 yuan. 20.000. Karena spesifikasinya relatif tinggi. Nilai uangnya juga cukup bagus. Contohnya, nih. Kalau komputer ini kena air, bakal diperbaiki nggak? Berapa biayanya? Maksudmu motherboard itu, bagian yang ada keyboardnya? Ini tergantung kondisi spesifiknya. Minimal 2.000 yuan. 2.000-an. 2.000 yuan ini belum tentu bisa benerin dengan sempurna. Tetap harus lihat kondisi sebenarnya. Makasih. Aduh, Hah? Kerja 2 hari ini sia-sia semua. Halo. Presiden Xiao. maaf banget. Hari-hari ini sibuk banget sampai pusing-pusing keliling. Pertama, 2 grup tour. Lagi ada pameran dagang. 1 menit pun nggak ada waktu luang. Ini pembayaranmu. 2.400 yuan. Terima. Oke. Terima kasih. Lain kali kasih nomor rekening bankmu. Lebih gampang aku transfer langsung kan? Presiden, lihat nih, udah bayar saya. Malah ajak saya ke restoran bagus begini. Bener-bener repotin deh. Gak apa-apa. Makan lagi dikit. Hal, Gimana nih? Gimana rasanya ambil kerjaan MF? lumayan. GMF sama Jutong itu mitra kerja? Ah, enggak. Kami cuma kerja sama per kasus.
Yang punya potensi kerja sama jangka panjang udah kami janjikan semua. Hari ini mau rapat bahas detailnya. Tapi kemarin dibatalkan cuma lewat telepon. Jadi mending kita tunggu dulu sebentar. Ah, Kamu kan sebentar lagi lulus? udah mulai cari kerja belum? Belum. Lebih cepat tentuin target lebih baik. Gimana? Minat kerja di Jiutong nggak? Aku minat. Haha, santai aja. Cuma nanya. Aku lagi persiapan ujian masuk pasca sarjana. Ujian masuk pasca sarjana. Ambil ujian pasca sarjana juga bagus kok. Standar profesional di bidang kita kan. Tentu, makin susah makin bagus. Kita berdua bakal tetap kontak. Di Jiutong, kita butuh banget penerjemah paruh waktu kayak kamu. Asal kamu telepon aku, pasti aku datang. Makan. Waduh. Nilai akademik kamu pasti bagus banget ya. Aku lihat di CV kamu dapat dana Hongyu. Aku selalu bayar uang kuliah pakai itu. Dulu, aku juga sama kayak kamu. Mahasiswa dari luar kota, keluarganya kondisi keuangan terbatas. Nggak ada saudara yang bisa bantuin juga. Semuanya harus ngandalin diri sendiri. Kak, lagi cerita sejarah perjuangan? Terus sekarang kamu udah sukses. Kamu juga udah buka perusahaan sendiri. Sukses. Ini nggak bakal jalan di Shanghai, oke? Ini baru permulaan. Waktu pertama kali ke Shanghai, aku masih cuma orang kecil yang rendah hati. Ekologi primitif. Sederhana, jujur, polos, gampang percaya. Dapat tatapan sinis di mana-mana. Sering tersandung dan jatuh. Kamu pasti banyak menderita waktu itu. Tapi sekarang udah jauh lebih baik. Kamu udah tumbuh jadi bagus banget. Kamu juga pasti bisa. Ya, cepetan makan. Enak. Makan lagi. Itu kasus anggur merah, ya? Cepetan aja anterin ke Old Liu. Dia minum anggur merah. Urusan ini udah beres. Bagus. Hei, Jichuan, Lichuan. Lama nggak ketemu? Hehe, iya. Richard gimana? Kakek sehat-sehat aja kok, hehe. Pusat konvensi Qingdao. Kamu sudah mulai memikirkannya, kan? Aku di pesawat. Aku cermat meninjau materi lagi. Menurutku, pusat konvensi di Vancouver dan Melbourne adalah referensi terbaik kita. Standar lingkungan mereka, juga pemanfaatan pemandangan laut dan inovasi material bangunan. Ini tepatnya level yang kami harap kamu lampaui. Juga, peredam suara sangat penting. Aku perlu kamu temukan teknologi peredam suara paling canggih. Kita mungkin luncurkan rekomendasi produk baru di sisi timur. Konser rock sedang digelar di barat. Bisa jadi rapat atau pidato di antaranya. Karena itu, kamu harus capai peredam suara total agar tidak saling ganggu. Dan juga, Jichuan, duduk dulu. Oh, tolong jangan kasih aku karpet dan tirai yang menjengkelkan itu. Tidak, jangan coba bujuk aku dengan teori postmodern soal manusia karpet. Aku tak perlu siapapun bilang apa yang bagus. Aku bilang tidak cantik, ya memang tidak cantik. Ya, Lichuan, kamu adalah kepala desainer. Kamu tidak akan mengendalikannya dari Shanghai, kan? begini. Kami sudah inspeksi lokasi. Lingkungan di sana cukup kacau. Bagaimana kondisi kesehatan Lichuan sekarang? Tidak cocok tinggal lama di sana. Tapi kamu tahu caranya. Kualitas proyek sangat ketat. Lichuan, kurasa kamu masih perlu ditempatkan di Qingdao dan pantau ketat. Aku ke Qingdao besok. Aku akan di sana 4 bulan. Oke, minum kopi. Jack bilang kalian mau temui aku? Ya, memang begitu. Kompleks perumahan Sungai Lishui yang sedang dibangun itu, kamu tahu. Kami di GMF sudah majukan dana untuk Tuan Fang. 20 juta biaya material dan dana spekulatif. Nyonya, seperti yang Anda sebutkan waktu lalu, kita bisa selesaikan pembayaran akhir tahun ini. Ada masalah? Tidak masalah menyelesaikan saldo akhir tahun. Aku hanya ingin sarankan kita bisa buat semacam kontrak. Atau lebih baik berikan jaminan. Dulu, Frank buat kesepakatan dengan kakekmu. Selalu hanya kesepakatan lisan. Bersalaman untuk kesepakatan. Kenapa aturannya harus diubah? Kapan Tuan Fang pernah ingkar janji? Bukan begitu, bukan. Kalian paham, kan? Kami ini di bisnis pengembangan properti. Risikonya sangat besar. Operasi kami bergantung pada uang orang lain. Kami cuma pakai uang orang lain. Kalau tidak mau uangnya dipakai dulu. Ya kan masih banyak firma desain lain di pasar? Biaya desain kalian berdua bahkan lebih tinggi dari perusahaan Amerika Thanksgiving Estate. Saya tidak pernah tawar-menawar dengan kalian. Hehe, tidak.
Jadi ada kesepakatan diam-diam soal ini. Sudah, cukup sampai di sini. Nyonya, itu. Li Chuan kayaknya mau tambah sesuatu, ya. Hei, Li Chuan datang. Ahem, Nyonya. Kami percaya sepenuhnya pada Anda. Anda tidak perlu khawatir soal ini. Kami juga bukan tidak mau mengeluarkan dana. Kami cuma butuh surat keterangan. Bukti. Maksudnya apa? Bagaimana kalau suatu hari Anda keluar dan nyebrang jalan? Tiba-tiba tertabrak mobil. Tidak ada yang tahu cara menagih IM dengan 20 juta lebih. Perlu segitunya? Sakit hati dengan kata-kata. Kalian benar-benar bikin hati saya hancur. Kalian cuma punya cinta. Mau mati bersamanya. Nyonya tidak serius amat kan? Lagi pula, akhir tahun sudah dekat. Masih beberapa bulan lagi sebelum penyeberangan sungai. Bunganya dihitung bagaimana? Ini zaman apa? Masih bikin kesepakatan lisan di sana? Bersalaman. Saya lihat dia. Jelas-jelas mau wan prestasi. Sudah sampai sini, jangan dilanjut lagi. Kami punya 5 proyek di bawah kelolaannya. Bagaimana kalau dia marah dan tarik sahamnya? Ya, kami bisa kerepotan besar. Kalian tahu repotnya. Jadi tadi kalian cuma mengutuk mereka. Mau lihat yang mana? Di saat genting. Kamu bahkan lebih jago nyakitin orang daripada aku. Kalau tahu gini, aku nggak ajak kamu. Dari awal aku juga nggak mau ikut. Kan kamu yang maksa aku ikut. Nanti kita bahas lagi. Ngobrol sama Lisa itu kayak muter-muter aja. Enggak ada gunanya. Cabang Shanghai beneran sekekurangan dana? Masa 20 juta yuan aja nggak bisa? Kita nggak kekurangan uang. Ini pasti ide bodoh abangmu ya? Suruh dia angkat telepon. Enggak gitu. Hei, kamu suruh Li Chuan minta uang ke Lisa kan? Itu kakekku. Bukan perbuatan Kokawa. Kami nggak pergi minta uang. Sudah berapa kali aku bilang? Jangan bikin marah para developer itu. Kalau developer cuma bersin aja, nanti buildernya bisa kena pneumonia. Ngerti nggak? Oke, sekarang semuanya sudah beres. Orang dewasa nggak boleh dendam sama hal kecil. Sudah aku beritahu ke Lisa dan yang lain. Kapan kamu pulang? Kek. Aku masih harus ke Qingdao lagi. Kan, pusat konvensi Lisa mau mulai. Lokasi konstruksinya terlalu berantakan. Jangan pergi, atau mungkin kamu harus pergi juga. Kalau nggak, Lisa nggak akan tenang. Hei, aneh banget sih. Aku sangat peduli sama kesehatanmu. Kamu malah nggak peduli. Gimana pusat konvensi Lisa? Beneran peduli banget ya? Astaga, kamu ada di hatiku. Kesehatanmu itu yang paling penting. Cepetan pulang. Cepetan pulang. Oke. Aku pasti secepat mungkin. Ya, selamat tinggal, kakek. Bisa sikat gigi di kamar mandi? Dia cuma terlalu ganteng. Aku selalu terganggu sikat gigi di depan cermin. Wah, Lihat kan. Cuma kamu yang ngomong gini. Kakek nggak bakal maksa. Kalau aku sih, udah dimarahin mati-matian. wah. Kamu kan penerus ketua. Siapa yang dimarahin kalau nggak urus kasus? Lisa Feng ini ya. Susah banget nanganinnya. Lebih susah dari Frank dulu. Aku rasa Lisa bakal kasih uangnya. Dia bakal semangat buktiin omongannya. Sama efektifnya kayak Frank. Halo. Jack. Oh.
Bagus. Beneran bagus banget. Makasih. Terima kasih. Kita menang. Uangnya masuk rekening Jumat lalu. Lihat, halo. Biasa aja. Kamu tunggu aku dulu. Aku langsung nyusul. Oh, bukan. Maksudnya kamu duduk dulu. Aku bawain kopinya sekarang. Gak usah lihat. Wah, cowok dewasa pakai baju ungu. Itu namanya elegan, kan? Lagi ngapain? Aku takut kamu kegirangan sampai mimisan. Mau aku bantu cari solusi? Bikin kesempatan. Biar kamu tumpahin kopi ke dia. Dengerin, paling pas di sini di celana. Kamu bisa bilang ke dia, aduh maaf ya. Terus kamu bantu dia lap-lap. Bisa serius nggak? Serius dong. Hei, lihat gimana penampilanku. Oke nggak? Oke deh. Apakah Oko yang dia sebutkan itu baik-baik saja? Apakah? Oke, yang dia katakan itu benar oke? Oke. UM. Hei, menurutmu usahanya ngegombal itu bakalan berhasil? Kan udah aku bilang jangan gibah. Menurutku enggak, tapi aku rasa berhasil. Alah, $1. Apa yang mau dipertaruhkan cuma $1? Aku taruhan $1.50. Kamu cepat pergi sana. HMPH. Jingwen, ada satu hal. Aku mau bicara sama kamu. Apa itu? Itu soal orang CK yang kamu omongin kemarin. Sebenarnya, aku tahu dia sudah pernah nikah sebelumnya. Punya 2 anak. Sebelumnya, dia kerja sebagai sopir di perusahaan asing. Makanya dia nyetir mobil mewah. Gak. Apa maksudnya itu? Sebenarnya apa yang kamu omongin? Dia sekarang pengangguran. Dia lagi nyari kerja sekarang. Nggak mungkin. Kamu lihat kan, apa yang dia omongin itu sama sekali beda sama yang dia omongin ke kamu. Beneran. Karena aku sebelumnya kerja sebagai penerjemah sementara di perusahaan itu. Jadi aku udah beberapa kali lihat dia. Terus kamu bilang dia pernah nikah, terus cincinnya mana? Mungkin lupa dipakai. Cie Xiaoqiu. Jangan gibah terus. Sebenarnya, dia akan tahu kamu. Menurut analisis aku, nih. Kekayaannya minimal 1 miliar. 1 miliar. Harga, gede. Aku udah beberapa kali bantu dia nyari kerja sebelumnya. Dia masih butuh kamu bantuin nyari kerja juga. Kamu berapa hari rencana dipakai belakangnya? Harganya, Angkanya 3.000. HMPH. Dia juga mampu beli kok. 300.000. Hahaha. Kamu lagi ngelamuin dia? Terus apa maksud dia itu? Dia yang tertipu, atau mungkin dia yang tertipu? Aku yang tertipu. Itu tidak mungkin. Itu artinya dia yang tertipu. Mungkinkah aku membayar 300.000 untuk barang palsu? Ya ampun, berarti kamu benar-benar tertipu. Ini sandwich tuna yang baru dikirim toko kami. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Uangnya sudah dibayar. Aku yang traktir. Hehe. Hei, kamu dapat komputer baru ya? Ah, benar. Ini kompensasi saya untukmu. Biaya perbaikannya 2.000 yuan. Aku tidak tahu apakah ini cukup. Ambil saja. Aku tidak butuh lagi. Tidak. Yang ini pasti untukmu. Ya, terima kasih, benar-benar. Kamu masih mahasiswa. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Tapi kamu kan pengangguran. Dan aku juga harus melindungi keluarga. Lagi pula, sudah sepatutnya aku memberi kompensasi sesuai nilai barang yang rusak. Lagi pula, kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Kamu harus terima ini. Tolong. Sebenarnya, aku tidak terlalu butuh bantuan sebanyak itu. Xiaoqiu. Sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku sama sekali bukan sopir. Lagi pula, aku juga bukan pengangguran. Begitu rupanya. Sopirku yang kehilangan pekerjaan. Kakakku yang memecatnya.
Kakakmu adalah bos besar ya? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah minta sopir itu kembali bekerja. Keluarganya yang 4 orang bisa makan lagi sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Xiao Qiu, Wang Lichuan. Kemasi barangmu dan keluar sini. Xiao Qiu, tolong dengarkan aku. Aku selalu suka mobil. Dan aku suka mengemudi. Aku tidak tahu sejak kapan kamu mengira aku cuma sopir. Dan aku juga tidak pernah bilang aku sopir. Mungkin aku hanya terlihat seperti sopir. Jadi kenapa kamu tidak memberitahuku sejak dulu? Awalnya aku seharusnya datang sini. Ngomong apa? Berdiri di situ aja terus ngomong. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Sebenarnya aku udah mau kasih tahu kamu. Tapi nanti, kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi selanjutnya. Terus kita ketemu lagi. Enggak, itu salah. Terus kita ketemu lagi. Tapi apa hubungannya sama kamu nggak kasih tahu aku? Ah, kamu baik banget sama aku. Aku gak tega nolak. Ahaha, nggak tega nolak. Aku kira kamu emang butuh duit banget. Makanya aku kasih separuh dari semua tawaran kerjaku. Aku gak maksud nipu duit kamu. Terus waktuku sama berharganya kayak waktumu. Kamu cuma tidur 5 jam sehari. 5 jam. Kamu harus duit biayain sama uang tiap hari. Kamu harus bayar tawaran. Pengennya tiap menit bisa jadi duit. Wang Lichuan, Tuan Wang yang agung. Kalau mau cari hiburan, cari tempat lain. Orang ini gak mau main sama kamu. Dan kalau berani datang ke kafe kita lagi. Tiap kali lihat kamu, aku gebukin. HMPH. Dan juga, kalau berani datang ke kafe kita lagi. Kamu lihat aku sekali. Aku tumpahin kopi ke kamu sekali. HMPH. Tadi kamu teriak-teriak ke tamu di luar ngapain? Aku aja nggak berani teriak ke tamu. Kamu teriak-teriak ngapain? Mau usir tamu kita, ya? Preman kayak gini kamu sama dia nurut banget. Kalau bilang gak ya gak. R, nanti aku ke toilet dulu. Little Autumn. Ini yang Tuan Ka suruh aku ajarin ke kamu. Aku nggak sesok tahu kayak kalian. Bintang sama panah ini nunjuk kemana? Ya, ini tempat yang mau kita tuju. Cuma aja, aku belum gambar tempat ini. Kamu baik banget sama aku. Aku cuma gak tega bilang gak. Hei, aku kira kamu emang butuh duit banget. Makanya aku bagiin semua tawaran kerjaku ke kamu. Wang Lichuan, Tuan Wang yang agung. Kalau mau cari hiburan, cari tempat lain. Orang ini gak main-main sama kamu. Kalau berani datang ke kafe kami lagi. Aku siram kopi ke kamu sekali. Sudah hampir 4 bulan. Kenapa Kakun belum juga datang? Kayaknya piring-piring itu pasti kesakitan banget. Piring ini akhirnya sampai juga di ujung hidupnya. Iya, salah kamu semua. Kamu lagi debat apa sama Tuan CK? Bikin Jingwen cemas nunggu, hatinya hancur berkeping-keping. Baiklah, kebahagiaan seumur hidup seorang wanita sudah hancur di tanganmu sendiri. Sudah selesai bicara belum? Udah bilangnya berbulan-bulan. Aku aja udah kalah dengannya. Aku rasa si CK itu juga nggak terlalu baik. Kita harus bersyukur Jingwen nggak jatuh ke cengkeramannya. Hei, dia malah pengen banget jatuh ke cengkeramannya. Ada apa? Sekarang udah baik aja. Belum jatuh juga. Aku sendiri yang jadi gila total. Xiao Tong pergi bersihin kamar mandi. Xiao Qiu lagi buang sampah.
Ada uang receh nggak, Non? Nggak ada. Aku pinjamin duit rokok. Di tas kan pasti ada uang ya? Nggak ada. Kamu ngapain? Hei, kamu ngapain? 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 Merampok aku. Lepasin, tolong. Xiao Qiu. Kamu baik-baik aja? Naik mobil. Aku antar kamu pulang. Pemeran pria muda. Xiao Qiu. Kalau terus berdiri di sini, mau dirampok lagi? Naik mobil. Apa pernah aku bilang? Dalam situasi kayak gini, hal pertama yang harus dilakukan adalah tinggalin semuanya dan lari secepatnya. Ada banyak uang di tas saya. Ini bisa meringankan hidup saya. Cuma untuk bisa mengembalikannya ke Anda ketika ada kesempatan. Saya salah mengenai apa yang terjadi terakhir kali. Tapi mengingat bahwa, bagaimanapun juga, saya adalah penerjemah yang kompeten. Tolong maafkan saya, ya. Saya tahu Anda tidak butuh uang ini. Tapi jika Anda tidak mau menerimanya, saya pinjamkan dulu ke Anda. Nanti saya kembalikan lagi kepada Anda. Bagaimana kalau begini? Saya tidak akan mengambil uang ini kembali. Jika Anda merasa tidak enak, traktir saya makan saja. Itu juga bisa. Ada warung makan besar di jalan depan. Bolehkah saya sering pergi ke sana? Warung makan. Apa itu warung makan? Warung makan. Oh, nanti kamu akan tahu kalau sudah ke sana. Biarkan saya jelaskan ke kamu. Ini tidak berarti saya sudah memaafkanmu. Tuan, tolong simpan ini baik-baik. Ayo kita pergi. Selamat datang kembali lain kali. Sudah lama sekali kamu tidak datang ke toko kami. Apakah saya yang membuat mereka pergi ketakutan? Saya sedang perjalanan dinas ke Qingdao selama 4 bulan. Kamu kan bilang Shanghai sangat luas. Kenapa kamu selalu memilih datang ke toko kami? Karena di sini sangat bersih. Dan parkirnya juga sangat mudah. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Tidak ada lagi. Saya ada sesuatu yang kasih kamu. Saya benar-benar agak tidak nyaman. Sopir, dari itu, kamu sudah tidak punya kerjaan lagi. Bagaimana mungkin kamu bisa menemukan mobil ke toko kami lagi? Kamu pasti bukan sopirnya, kan? Benar kan? Ya, apa yang sedang saya pikirkan? Ya, saya bisa memahami dugaanmu. Saya sudah suka mobil sejak saya kecil. Hanya sampai beberapa waktu yang lalu. Saya selalu berpikir bahwa ketika dewasa, saya ingin menjadi mekanik mobil. Benar, Jadi bisakah kamu ceritakan sedikit? Bagaimana rasanya menjadi seorang penerjemah? Apakah itu jenis perasaan yang sama sekali baru? Saya merasa agak devaluasi. Devaluasi. Penerjemahan adalah profesi yang sangat dihormati. Saya tidak bermaksud begitu. Bagaimana kalau ini? Izinkan saya memperkenalkan sekilas diagram arsitektur GMF. Kakek saya ada di tempat ini. Bagaimana dengan kakek di bawah sana? Itu kakak laki-laki saya. Saya masih ada rapat dewan. Dan bagaimana dengan 3 di bawah ini? Hanya saja ada cabang, perusahaan, dan perusahaan. Ya, ada banyak departemen di bawah perusahaan. Departemen.
departemen ke departemen. Jadi terus turun dan turun sampai ke paling bawah. Sampai di paling bawah, serenda ini, ada perusahaan bahan bangunan. Rendah sekali. Bisa mengerti? Hah, pokoknya, perusahaan bahan bangunan ini. Itu peta yang kamu gambar waktu itu, ingat penjelasannya? Perusahaan Italia yang saya terjemahkan. Kami bahkan sampai berkelahi. Itu perusahaan bahan bangunan. Oh. Jadi, kalau begitu, sepertinya kamu hanya sedikit. Yah, lebih dari sedikit. Banyak. Ya, saya bahkan tidak tahu. Kalau saya lihat orang-orang itu saat kembali ke kantor pusat. Saya tidak tahu harus bilang apa. Lalu kita semua akan bingung. Kita seimbang saja. Jadi, dengan begitu, kamu bisa memaafkan saya. Jadi, apakah kamu masih akan datang ke toko kami nanti? Kamu mau saya pergi? Ah, hehe, saya hanya ingin mengatakan. Sebenarnya, banyak orang berharap kamu pergi. Kalau kamu mau saya pergi, saya akan pergi. Sebenarnya, hari itu, saya beritahu ya, mungkin aku bicara terlalu kasar. Sebenarnya, itu memang sifatku. Kamu benar-benar tidak perlu memikirkannya. Orang dewasa tidak mengambil hal itu. Ayo, kita habiskan gelas ini. Dendam di antara kita berdua sudah selesai sekarang. Bersulang. Aku tidak minum alkohol. Pertama, aku harus menyetir, keselamatan yang utama. Kedua, karena alasan kesehatan. Jadi aku tidak bisa minum alkohol. Tidak, begini. Ayo, paling tidak kita bersalaman gimana? Bersulang. Bersulang. Wah, Jadi keluargamu cuma punya kamu seorang anak ya? Apakah kamu punya saudara kandung? kalau aku punya adik laki-laki bernama Xie Xiaodong. 3 tahun lebih muda dari aku. Oh, Xie Xiaodong. Jadi kamu lahir di musim gugur ya? Dia lahir di musim dingin. Satu kata langsung tepat sasaran. Oh, aku cuma memuji kamu bahwa kamu pintar sekali. Bodoh sekali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan? Aku punya kakak laki-laki bernama Wang Jichuan. Kamu pernah bertemu dia kan? Apakah kalian pernah berkelahi waktu kecil? Dari kecil sampai dewasa. Sampai sekarang. Hahaha. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian sepertinya ada hubungannya dengan air. Semua orang bilang kami berdua kekurangan air. Itu sebabnya orang tuamu mau kamu kerja di Shanghai. Supaya kamu berdua bisa dapat lebih banyak kelembapan. Benar kan? Aku juga, sekali ngomong langsung tepat sasaran. Bagaimana bisa aku sepintar ini? Aku terlalu pintar. Orang tuaku sudah meninggal. Kecelakaan lalu lintas. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku juga di dalam mobil. Kamu juga di dalam mobil, ya? Tapi aku masih hidup. Jadi aku masih di sini. Kalau begitu, kamu sangat beruntung. Orang sepertimu harusnya beli lotre. Kamu berpikir sama sepertiku. Aku benar-benar membelinya. Oh, kamu menang? Aku menang 10 yuan. Oh, banyak sekali. Gimana kalau ini? Kamu, aku sama dengan rasa, terima kasih, Miso. Bersulang. Cuma sedikit. Hehe. Yang ini milikmu.
Kamu ngapain? Bukan itu maksudku. Maksud yang mana? Maksudku, tulisan yang kamu pakai itu keras. Apa? SMA. Apakah itu kelas 4 SMP? Maksudmu ini? Oh, iya, SMA Nanci ini. Aduh. Kampung halamanku di SMA Nanci, Gejiu. Yang lama? Ya. Yang lama di Provinsi Yunnan. Oh, kedengarannya jauh dari Shanghai. Naik kereta, butuh 3 hari 2 malam. Hari ini aku yang traktir makan. Jangan berani-berani saingin aku. Kenapa kamu tidak minum sedikit saja? Apa kenapa? Aku tidak mabuk. Kamu bahkan belum makan. Aduh, aku bilang ya. Nah, sate kambing ini sangat enak. Aku selalu pesan banyak setiap datang. Mau coba 1 tusuk? Nah, ini aku. Nah, enak banget, coba ini. Tusuk sate ini masih di mulutmu. Xiao Qiu. Kamu benar-benar mabuk. Hei, bangun, Xiao Qiu. Qiu, naik ke sini. Sini. Miring sini dikit. Enfam Hong. Kamu gak bisa bangun. Hei, kenapa kamu gak duduk di sana dulu? Hei, sini. Enfam Hong. Duduk. Kasih tahu alamat kamu. Hidup ini gak bisa. Buktikan gak? Aduh. Kasih tahu alamat kamu di mana. Aku antar kamu pulang. Hei, Xiao Xiu, gak apa-apa. Aduh. Mending kamu lepas sepatu dulu. Halo, Xiu. Hei, kamu gak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur di kamar tamu aja. Aku ada kamar tamu di sini. Little Qiu. Aduh.
Kamu udah sadar. Hai. Hong. Itu, aku. Gimana aku bisa di sini? Kamu mabuk? Alamat tinggal nggak dikasih tahu. Jadinya terpaksa aku bawa ke tempat aku. Kamu nginep semalam, ya? Hahaha, ini kan rumah kamu. Jadi aku nggak ganggu keluargamu, kan? Aku tinggal sendiri. Itu, aku. Aku agak haus. Boleh minta air dikit? Ah, boleh. Air mineral boleh nggak? Haha, boleh aja. Makasih. Kenapa kamu nggak tidur? Aku aja belum masuk frame belakang. Kamu adalah sang arsitek. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Tidak heran kamu ingin membeli kamus itu. Aku tidak tahu banyak karakter Mandarin. Tapi bahasa Mandarin lisanku lumayan. Nah, kamu masih minum susu sampai larut malam begini. Aku sepertinya tidak bisa menghilangkan kebiasaan masa kecil. Bagaimana jika aku harus pergi dinas dan tidak ada susu? Pergi beli. Tidak peduli sejauh apapun, aku akan membelinya kembali. HMPH. Ya, silakan datang ke ruang kerjaku. Bisakah kamu bawakan tongkatku? Oh, tentu. Nah, lalu bagaimana kamu bisa sampai ke sini tanpa tongkat? Aku melompat ke sini. Aduh. Tentu saja aku malu menari di depanmu. Terima kasih, tapi tidak usah. Sebenarnya, keseimbanganmu cukup kuat. Benarkah? Apakah karena kecelakaan mobil itu? Aduh. Itu sudah lama sekali. Sudah sangat larut malam. Kamu tidurlah. Selamat malam. Jam berapa kamu kembali ke sekolah besok? Aku ada kelas jam 9 besok. Aku akan mengantarmu. Baiklah, terima kasih. Oh, Selamat malam, selamat malam.
Li Chuan, aku bangun pagi dan kembali ke sekolah dulu. Tidak perlu diantar. Telur adalah sarapan favoritku. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Dan terima kasih sudah menampungku tadi malam. Xie Xiaoju.